Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian jawab salam adik-adik. Bu, sudah capek? Belum? Masih kuat? Dasar ibu-ibu masih kuat aja. Dijawab salamnya ya. Jauh-jauh dari negara seberang kok nggak dijawab salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati para alim, para kiai, para asatidz, segenap tokoh masyarakat, wabil khusus para kiai yang ada di sini. Terus terang saya tadi masuk sini minder Bapak Ibu, banyak kiai di sini. Saya kira tuh nggak ada kiai di sini, masih banyak kiai. Kiai pada ngumpet di sini. Ya, di sini kiai lengkap. Ada kiai tandur. Kiai tandur itu kiai yang ngajar anak-anak kecil. Ada ya. Nah, yang ngajar anak-anak. Ada Ustadz Haji Rahmatullah. Nih kiai tandur namanya. Kerjanya ngajar aja dari pagi sampai sore. Ya. Ada kiai tutur. Kiai tutur itu yang tukang ngomong, tukang ceramah. Di sini juga ada. Ada kiai sembur. Kiai sembur nih kayak Pak Haji Roji nih, kiai sembur. Tukang nyemburin orang tuh, sembur. Ada yang lain-lainnya. Ada kiai tutur, kiai catur yang bagian pemerintah. RT RW ini bagian kiai catur namanya, diwakili Pak Ustadz Sulaiman. RT RW ini yang mikirin umat Bapak Ibu, yang mikirin apa? Umat, termasuk yang mikirin kiainya itu ya RT RW itu. Umat itu tahu nggak umat? Uang makan dan transport maksudnya. Ada namanya Kiai Umur. Kiai Umur dan tukang sedekah. Saya lihat ada Bapak Edi Suyatno. Iya, ini sedekahnya kan untuk ngasih itu santunan. Ini namanya banyak kiai di sini. Dan yang saya hormati, saya urutkan dari awal. Yang pertama sesepuh musola, yaitu satu Mbah Endang, kedua Mbah Jujun, ketiga Kong Kamin. Hadir semua ya. Yang keempat Mas Parno. Tadi katanya kalau dipanggil Ustadz cepat tua katanya, kata beliau itu panggilnya Mas Parno, Ustadz Mas Parno. Dari ketua musola yang saya hormati juga Bapak Sugianto, ini yang mengadakan acara. Dan juga ketua anak ranting NU Kayu Besar, ini adik saya ini, Ustadz Zahid Nur Rahman. Ini anak ranting kok gede begitu, bapaknya seberapa itu? Uang anak ranting gede, bapaknya tambah gede lagi. Pembina musola dan yang lain-lainnya, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya tidak bisa sebutkan persatu, yang semuanya mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, marilah kita selalu senantiasa bersama-sama berusaha meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
tentunya dengan memperbanyak mengucapkan kalimat alhamdulillah, alhamdulillah, yang mana sampai saat ini Allah masih memberikan kesempatan, memberikan kenikmatan, memberikan taufik serta inayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita semua dapat hadir di musola ini dalam rangka bersama-sama menjalankan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu tolabul atau ngaji, tidak ngerumpi. Siapa yang niat yang ngerumpi, gak bakalan saya doakan bisa naik tim hadroh yang saya hormati. Dari mana nih hadroh? Dari Al-Muhajirin. Asli gak ini? Asli. Alhamdulillah. Takutnya nyewa. Masalahnya sekarang ini lagi musim nyewa pemain sepak bola Indonesia bagus-bagus tapi nyewa semua. Nah ini takutnya begitu, bagus tapi nyewa. Ini produk dalam negeri ya. Alhamdulillah, kayaknya ini produk negeri, dalam negeri semuanya. Koriknya juga produk dalam negeri. Ustadz Jajuli, Ustadz Parno, semuanya produk dalam negeri. Alhamdulillah. Berarti musola Al-Muhajirin termasuk musola yang sukses. Alhamdulillah. Tadi kalau Ustadz Jajuli katanya nggak enak badan, suaranya hilang. Saya dari batuk Pak di dalam. Tahu ada apa di dalam batuk dulu. Sini ada kipasnya adem, batuknya hilang. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, niat kita di sini ngajinya adalah memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam bahasa Jawa, bulan Rabiul Awal itu namanya bulan Mulut. Mulut itu bahasa Jawanya apa, Bu? Cangkem. Jadi kalau mulut dan artinya cangkeman. Oh jodoh jijik wah. Kok dijak sholawatan kok jijik wae. Meneng. Lagi mulutan apa dong apa ini? Namanya mulutan itu ya harus apa? Harus mulutnya gerak supaya kita ini benar-benar sesuai tema, yaitu mulut dan kerjaannya mulut. Itu dengan baca setelah sholawat mangan jaminan itu kerjanya mulut kan begitu. Habis sholawatan jamin kan gitu ya. Jangan sampai habis sholawatan nggak ada apa-apanya, kosong. Bu, masih mau sholawat? Dari tadi yang sholawat itu yatimnya hadir doang, ibunya nggak diem aja malah ya. Sholawatan dulu ya, sholawatan dulu. Ini belum ngaji, sholawatan dulu. Saya pengen bersenang-senang dulu salawatin hadroh ini ya. Salawatannya boleh goyang Bu, boleh goyang, boleh nggak apa-apa, tetap dapat pahala ya. Salawatan tuh nggak usah kusuk-kusuk, nggak apa-apa ya, bahasanya boleh, nggak apa-apa Bu ya. Oke, siap hadroh. Nah kalau nggak bisa nanti nggak saya panggil lagi ya. Tim hadrohnya kalau nggak bisa nggak saya panggil lagi. Siap ya? Oke.
ngopo atau malah menang baik. Asli gak nih? Asli. Ada gimana bingung? Masih bingung. Bingung. Waduh. Untuk ada jadi seniornya ini kan kelas A, ini kelas C. Muhammad Sallallahu Muhammad. Kenapa saya awali dengan sholawat? Karena ngaji kita adalah memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan tema apa, Bu? Temanya apa ini? Temanya meneladani akhlak Rasulullah. Waduh, apa nih? Meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bisa. Amin Allahumma amin. Pertanyaan saya dijawab, Bu. Bu, cinta nggak sama Nabi Muhammad? Dijawab dong. Cinta nggak sama Nabi Muhammad? Ibu-ibu yang tanya, adik-adik diam dulu. Bu, cinta nggak sama Nabi Muhammad? Cinta. Bapak-bapak cinta nggak sama Nabi Muhammad? Cinta. Bener, serius semuanya cinta sama Nabi Muhammad? Cinta sama Nabi Muhammad? Survei membuktikan ada 3 alamat, ada 3 tanda kita ini bisa ngaku cinta sama Nabi Muhammad kalau sesuai dengan 3 alamat, sesuai dengan 3 tanda. Nah, hasilnya nggak usah banyak-banyak. 3 alamat ini nanti dibawa pulang, besok bisa diamalkan. Berarti Musola Al-Wajirin mengadakan peringatan Maulid Nabi jos sukses. Ya, nih 3 alamat itu apa aja? Tanda orang cinta yang pertama biasanya adalah dia sering menyebut namanya. Betul? Betul? Orang lagi cinta apapun biasanya sering disebut. Biasanya kalau dulu lagi musim, namanya musim bunga, ya dulu ada bunga gelombang cinta namanya, ya dulu kan pernah tuh ya. Nah, karena lagi musim bunga maka orang bicara tentang bunga, itu namanya cinta. Orang lagi gandrung dengan sepeda goes, maka orang tiap hari bicaranya tentang sepeda. Begitu juga kalau kita ngaku cinta sama Nabi Muhammad, maka kita harus banyak-banyak baca Pertanyaan saya, berapa kali kita baca sholawat setiap hari? Ya, sudah ada berapa kali? 100? 1000? Hah? Bu, 1000 kuat gak baca sholawat 1000? Wah, alhamdulillah, ibu mak kuat terus. Bapaknya tahu kuat atau kagak? Ya. Kalau kita ngaku cinta sama Nabi Muhammad, maka jangan sampai kita telat baca sholawat. Sholawat itu faedahnya apa? Banyak. Sholawat itu faedahnya banyak. Kalau kita baca sholawat pasti kita dapat faedah, dapat manfaat. Karena fadilah sholawat ini sangat banyak. Maka dari itu saya akan terangkan, saya akan bacakan, saya akan sampaikan manfaat atau fadilah baca sholawat. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholatukum alayya mahaqotun. Sholawat kalian terhadap saya, kata Rasul, itu mahaqoh. Mahaqoh ini tebusan dosa. Sholat bisa menebus dosa. Satu sholawat
ini bisa mengurangi dosa kita 10. Karena kata Rasul, man sholla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asyra. Kata Rasul, siapa saja orangnya, saya kalau mengartikan man itu siapa saja orangnya, bisa laki-laki bisa perempuan. Tapi kalau orang Betawi, man itu mengartikannya barang siapa. Kalau barang siapa, nanti pegang barangnya masing-masing. Man, barang siapa? Barang siapa ditanya-tanya. Man, siapa saja orangnya, baik laki-laki maupun perempuan. Kok mau baca sholawat sekali, dosanya hilang 10. Berapa dosanya? Hilang 10. Saya tanya, Bu, kira-kira yang hadir di sini punya dosa enggak? Saya nanya doang, nggak lihat saya enggak. Yang hadir ini punya dosa enggak? Ngaku enggak? Banyak dosa. Nah, kalau ngaku banyak dosa, tebusan yang paling ringan adalah membaca sholawat. Makanya kalau kita baca sholawat, semakin banyak sholawat yang kita baca, maka semakin banyak dosa yang akan diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Mau baca sholawat ya? Sholawat mau? Iwak bandeng, iwak bandeng, iwak sepat, percuma ganteng, percuma ganteng gak baca sholawat. Iwak hiu, iwak hiu cuma papat, percuma ayo, percuma ayo gak baca sholawat. Sholawat. Allahumma sholli wa sallim sayyidina wa maulana Muhammadin adatama bi'illillahi sholatan da'imatan bidawadin ma'billahi. Halo, enak nggak baca sholawat? Pahalanya banyak banget. Itu baru sekali. Kalau bacanya 10 kali, dosanya hilang berapa? 100. Kalau bacanya 100, dosa hilang berapa? 1000. Wah, pinter-pinter ya ini. Kalau bacanya 1000, kalau udah 1000 istimewa. Kalau udah 1000 istimewa. Karena ini kata Rasul, man sholla alayya alfa marrah, siapa saja orangnya yang mau baca sholawat 1000 kali, dia ada jaminan dari Allah, lam yamut hatta yubashshirolahu bil jannah. Ya, kata Rasul, dia tidak akan mati kecuali dia diberi berita gembira oleh Allah dengan surganya Allah Subhanahu. Jadi kalau baca 1000, surga sudah di tangan kita. Enak gak? Enak gak? Enak. 1000 surga sudah di tangan kita. Tapi bacanya nggak sekali loh Bu, ntar bacanya sekali doang. 1000 selesai, terus nggak mau sholat, nggak mau ngaji, nggak mau ngapa-ngapain, ya itu namanya gagal paham. Ya, namanya apa? Gagal paham. 1000 ini maksudnya mulai sekarang sampai akhir hayat kita. Kok bisa baca sholawat istiqomah 1000 kali, maka surga akan diberikan Allah kepada kita. Amin Allahumma amin. Bacanya bagaimana Pak? Oh, bacanya boleh cash, boleh nyicil. Ya, boleh cash, boleh nyicil. Wong sukanya sekarang kan pada nyicil, pada kredit.
Enggak lihat sana, saya enggak. Orang sekarang sukanya pada kredit motor, kredit mobil, rumah, mas kawin. Mas kawin kan ada kontan sama kredit gitu. Sholawat bacanya boleh kontan, boleh kredit. Kontan misalnya dibaca sekali bagus, mulai habis maghrib sampai isya. Maghrib sampai isya itu kan waktu paling enak itu, ya. Nah, baca sholawat itu juga paling enak tuh. Sambil nonton TV boleh, tasbihnya dikeluarin, puter, ya. Matanya melotot nonton TV, mulutnya komat kamit baca sholawat. Sholawatnya yang enak aja, yang gampang-gampang saja. Sallallahu ala Sallallahu ala wasallam Sallallahu ala Sallallahu alaihi wasallam. Bersama Sallallahu ala Muhammad. Asik. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Baik. Jadi baca salamatnya yang pendek-pendek saja. Ya, nggak usah yang panjang-panjang. Ya, tapi kalau bacanya dilakukan begitu ya sejam ya baru dapat 10. Ya. Bacanya nggak usah dilakuin supaya cepat selesai 1000. Ya, sambil ngopi boleh, sambil ngerokok boleh, sambil nonton TV boleh, tetap dikasih pahala oleh Allah. Bacanya yang lengkap, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu sholawat yang paling pendek, Bu. Jangan disingkat-singkat. Pengen cepet solmat. Nggak boleh. Sholawat udah disingkat, ya, biar cepat selesai, Pak. Iya, tapi kan nggak boleh disingkat. Udah dikasih tahu caranya, yang pendek, jangan disingkat. Ini ibu sini, bacanya pengen cepet aja. Cepat selesai, Pak. Singkat aja. Solmat. Nggak boleh ya. Itu udah paling pendek. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad gitu ya, Bu ya. Nggak boleh disingkat. Kalau disingkat nanti nggak dapat pahala, ya. Udah dikasih keringanan segitu enaknya kok. Tuh, kalau dibaca bener habis maghrib sampai isya selesai, kelar tuh 1000. Ya, hanya 10 kali putaran selesai. Tapi kalau memang mau nyicil boleh, habis sholat 200 5 kali sholat berarti 1000 setiap hari. Siapa orangnya yang mau baca sholawat 1000 kali setiap hari, maka jaminan surga sudah di tangannya. Amin Allahumma, amin Allahumma. Jelas, laksanakan. Kalau tidak jelas, laksanakan. Gitu, Pak. 1000 itu berat kok, Pak. Saya nawar boleh? Ya boleh, kiainya ini paling bagus. Nawar boleh. Berapa mampunya? Ibu bukan suka nawar kalau dikasih itu, ya. Nah, nawar berapa, Bu? 500 boleh, tapi ya nanti surganya separuh. 500 nawar, 100 boleh, ya. 100 Bu boleh, tapi kalau 100 jangan ditawar lagi. Kalau 100 nggak boleh nawar lagi, ya. 100 tawar lagi, nggak usah, hidup mati aja. Kalau sholawat 100 saya nawar, ya. Ini jadi manfaat sholawat yang pertama apa? Bisa menghapus dosa.
sudah diakui bahwa kita banyak dosa, maka harus banyak baca sholawat. Yang kedua, fadilah sholawat yang kedua, fadilah sholawat yang kedua ini nanti kita akan dapat syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kenapa kok ada peringatan Maulid Nabi begini? Karena kita masih butuh namanya syafaat. Syafaat ini apa? Pertolongan. Kapan dibutuhkan? Besok ketika sudah ada di akhir. Karena kita semua besok menuju ke sana semuanya, cepat atau lambat pasti semuanya mati. Setelah mati nanti kita dibangunkan kembali. Lah di situ kita butuh namanya syafaat. Itu ya, butuh apa namanya? Syafaat. Nah, orang yang dapat syafaat ini adalah orang yang paling banyak baca sholawat. Kata Rasulullah, ya, inna aulan nas, sesungguhnya orang yang paling mulia, paling berhak, paling dekat di hadapan Allah yaumal kiamati, besok dari kiamat, aksaruhum alayya sholatan, yaitu orang yang paling banyak membaca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Ini kan muludan, ya kok sholawat aja. Muludan itu ceramahnya nggak usah lama-lama, banyak-banyak sholawat aja itu. Jadi kadang-kadang kok muludan, maulid, penceramahnya 2 atau 3, bukan maulid itu, mau lomba pidato. Ya, jadi kalau maulid itu cocoknya sholawatan, ngajinya ceramahnya nggak usah lama, habis sholawatan, yaitu habis ngaji ada acara berjingan. Apa berjingan? Bubar ngaji mangan. Ya, bubar ngaji namanya apa? Berjingan. Bubar ngaji mangan. Kenapa harus ada mangannya? Karena manusia, bukan malaikat. Manusia butuh makan, butuh minum. Kalau malaikat ya nggak butuh makan, nggak butuh. Makanya kalau mulutan harus ada beseknya. Mulutan nggak ada beseknya, namanya malaikatan. Bukan apa? Bukan mulutan. Ya. Dari mana? Dari mulutan. Mana beseknya? Nggak pantas. Habis mulutan nenteng, pulang nenteng berkah, karena mulutan. Walaupun di dalam berkat isinya hanya kerupuk, nggak apa-apa. Yang penting itu di dalam resep ada isinya. Ya, nih. Jadi itu. Jadi paling berhak mendapat syafaat kalau kita banyak baca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Satuna fid dunya wasuna bil ukhra biqadri turja syafa'atuhu
lil mutahimin ya Rabbi bil Mustafa salli maqasidana wa firmana ma'amata ya wasi'al karami wa firmana ma'amata ya wasi'al karami. Allahumma sholli ala Muhammad. Faedah sholawat yang ketiga yaitu bisa memenuhi kebutuhan hajat kita. Kita punya hajat gak Bu? Punya butuh nggak? Apa butuhnya? Pengen duitnya banyak, bener? Pengen sehat badannya, bener? Pengen keluarganya tentrem, bener? Semua hajat ini akan dipenuhi Allah apabila kita mau baca sholawat. Jadi sholawat ini bisa jadi pesugihan kita. Pengen sugih baca sholawat, pengen sehat baca sholawat, pengen enak, pengen sukses harus banyak-banyak baca sholawat. Berapa kali? Minimal sehari 100 kali, kalau nggak kuat 1000. Yang bagus 1000, yang nggak kuat minimal 100. Kalau 100 nggak boleh ditawar. Tapi saya katakan ya, kalau sudah 100 nggak boleh ditawar. Kalau pengen tes boleh, pengen membuktikan boleh. Ibu baca sholawat istiqomah setiap hari 100 kali, nanti 3 bulan nggak pernah putus, nggak ada perubahan hidupnya, bisa marahin saya. Oh, ini jaminan ini. Jaminan. Boleh rame-rame ke MA. Nah, tadi saya kan MA nih. MA atau MA? Muara Angke. Jadi ini titel saya itu MA, Muara Angke. Orang sini MA semuanya apa? Musola Al-Muhajirin, boleh pakai MA. MA Musola Al-Muhajirin boleh, Muara Angke boleh. Ini titel bikinan sendiri nggak apa-apa. Ya. Jadi kalau orang mau sukses banyak baca sholawat. Kalau pengen bukti, lakukan, amalkan 3 bulan berturut-turut, nggak pernah berhenti, nggak pernah putus, kok nggak ada perubahan hidupnya, boleh marahin saya. Ya, dicoba ya Bu ya, dicoba ya. Oke. Jadi tanda yang pertama orang cinta itu harus banyak baca ngaku cinta sama Nabi Muhammad kok males baca sholawat, itu namanya bohong, namanya ngapusi, ya, nggak beneran cintanya. Ngaku cinta sama Nabi Muhammad ya dibuktikan dengan banyak-banyak baca minimal sehari 100. Allahumma sholli ala Muhammad. Tanda cinta yang kedua adalah setelah kita menyebut namanya, kita rela berkorban. Orang cinta itu mau berkorban. Kita ngaku cinta sama Nabi Muhammad harus rela berkorban. Apa pengorbanannya? Termasuk mengadakan acara seperti ini. Ada yang nyumbang duit, ada yang nyumbang makanan, ada yang nyumbang buah-buahan, ada yang nyumbang tenaga, minimal terakhir nyumbang doa. Ya, minimal nyumbang doa, karena orang itu kemampuannya masing-masing. Yang kaya duit, yang banyak duit, ya nyumbangnya pakai duit. Yang punya jajan atau buah-buahan silakan nyumbang dengan jajannya. Yang nggak kuat nyumbang apa-apa ya nyumbang tenaga. Nggak kuat nyumbang tenaga ya nyumbang doa. Sesuai porsinya masing-masing.
Ini Ustadz musola ngumumin, Bu, kita pada acara pengangkatan maulid Nabi. Ibu, ini hari tarik iuran ya. Ibu nyolot. Coba ustadznya dulu ngaji berapa? Ustadznya dulu, ustadz kan tahu kan ustadz itu nggak punya usaha, ya kan? Ustadz artinya usaha tidak ada. Layaknya ustadz itu usaha tidak ada ya. Memang ustadz kerjanya tukang ngomong, giliran ngomong minta sumbangan malah jamaahnya pada nyolot. Coba ustadznya dulu, ustadznya berapa ngasihnya? Nanti saya ikut ustadznya. Aku nggak pas namanya, Bu, Pak, karena ustadz itu memang usahanya tidak ada, kerjanya hanya ngajar ngaji di musol. Kasihan ya, beda kalau udah pakai begini. Kiai haji beda, kalau kiai itu udah banyak berkat, jadi maka orangnya ya nggak ada yang kurus ya, orangnya gemuk itu ya. Jadi sesuai dengan porsinya masing-masing, dan jangan pernah membohongi Allah. Ini punya duit ditarik panitia maulid, Pak, ini ada maulid Musola Muhajirin, Bapak nyumbang berapa? Udah saya doain aja, mudah-mudahan acara sukses. Nah, duitnya banyak kok, ngomongnya begitu ya, itu namanya bohongin sama Allah. Kalau udah bohong sama Allah, jangan salahkan Allah, nanti kalau rezekinya dikurang begitu, Bu. Nah, sedekah nyumbang itu juga perintahnya Allah. Allah kalau memerintahkan itu pasti ada manfaatnya. Apa manfaatnya sedekah? Ini saya bacakan supaya nanti ibu ini nggak malu sedekah, bapak-bapak juga nggak malu sedekah ya. Rasulullah pernah bersabda, inna fis shadaqati khamsu hisolin, ada 5 manfaat sedekah ya. Ada berapa? 5. Yang pertama, al-ula taziduhum fi amwalihim. Yang pertama adalah bisa menambahi harta orang yang sedekah. Jadi kalau orang itu rajin sedekah, bukan tambah berkurang hartanya, bukan tambah miskin, bukan tambah melarat, tetapi orang yang ahli sedekah pasti ditambah berkahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu, Bu. Makanya jangan pernah hitung kalau sedekah itu, nanti kalau saya sedekah harta saya kurang, duit saya habis. Nggak ada ceritanya, nggak ada bukunya. Orang yang rajin sedekah tambah miskin, belum ada ceritanya. Yang banyak buktinya, orang yang rajin sedekah ini tambah makmur hidup. Kalau nggak begitu berarti Kanjeng Nabi salah. Ini yang ngomong Kanjeng Nabi kok. Orang yang rajin sedekah pasti ditambah hartanya, tambah makmur hidupnya. Kok ada orang rajin sedekah kok tambah miskin? Itu ibarat listrik, namanya konslet. Tahu konslet? Tahu konslet? Konslet itu ya ada lampunya, ada kabelnya, ada saklarnya. Giliran dinyalain cetek ya hidup. Nah, itu namanya konslet. Begitu juga orang rajin sedekah kok nggak kaya-kaya malah tambah melarat, namanya konslet. Kenapa? Karena sedekahnya tidak selalu ngomong-ngomong ke orang lah. Coba kalau kayak yang apa tadi, Pak Edi Suyatno tadi itu tambah kaya ya, rumahnya tambah gede ya, istrinya tambah enggak jadi enggak, satu aja Pak, satu. Itu loh, jadi sedekah itu bisa menambah harta, bukan mengurangi harta. Jadi kalau ibu pengen kaya, ya sedekahnya yang banyak, bukan kok malah sedekahnya nggak punya sedekah, nggak kaya-kaya. Yang kedua, wasani dawa unil marot. Fadilah sedekah yang kedua itu bisa jadi obat segala penyakit. Makanya kadang-kadang orang ada yang sakit,
datang di tempat Pak Haji Roji, Pak saya sakit nggak sembuh-sembuh, kata Haji Roji, sedekah ke musola Al-Muhajirin, itu nanti terus sembuh penyakitnya, ya kan? Ada nggak pernah dengar nggak begitu Bu? Pernah dengar nggak orang penyakitan berobat, dioperasi nggak sembuh, di rumah sakit nggak sembuh, malah dibawa ke kiai suruh sedekah penyakitnya sembuh? Pernah dengar nggak cerita begitu? Nah itu tandanya sedekah bisa jadi obat segala penyakit, dawa unlil marot, jadi obat segala penyakit, apalagi penyakit hati. Penyakit hati itu obatnya nggak ada di dokter, ya. Penyakit hati itu apa? Orang yang suka penyakit hati itu penyakit aid namanya. Penyakit apa Bu? Aid. Aid itu A angko, I iri, D dengki, S raka. Komplikasi pokoknya. Ya, udah komplikasi itu. Orang kalau punya penyakit angko, iri, dengki, serakah, komplit. Itu obatnya nggak ada di dokter. Obatnya adanya di apa? Ada sedekah. Sedekah beres. Ya Bu ya. Nah, punya penyakit nggak? Sedekah ke Al-Muhajirin, insya Allah beres ya, karena di Al-Muhajirin ini sedekahnya manfaat dunia akhir. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Yang ketiga, wasali satu manfaat sedekah yang ketiga, manfaat sedekah yang ketiga yaitu yarfa'illahu ta'ala anhum al-bala. Yang ketiga yaitu Allah akan mengangkat segala macam bencana. Insya Allah kalau rajin sedekah tidak ada bencana di daerah Kayu Besar ini ya. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Pokoknya kalau orang pelit kagak ada, orang bakhil kagak ada, insya Allah aman hidupnya di daerah sini. Amin Allahumma. Terutama jangan males-males sedekah sama ustadznya ya. Ini ustadz yang ngajar ngaji anak-anak sini harus diperhatikan karena nggak ada gajinya. Beda sama pejabat LMK, ada gajinya ya. RW ada gajinya, RT ada gajinya, ustadz nggak ada gajinya. Makanya sudah katakan ustadz usaha tidak ada, kasihan deh loh. Tiga lagi. Udah nggak ada gajinya, kadang-kadang marahin anaknya, orang tuanya nggak terima, malah dimarahin ganti. Pak Ustadz, wah anak saya kok dimarah-marahin, Pak Ustadz nggak pernah marahin anak saya kok. Pak Ustadz malah marah-marahin anak saya. Geblek orang tua begitu itu. Ada nggak punya orang begitu Bu? Hah? Di sana tuh kan begitu nemuin saya. Saya punya murid, pas namanya anaknya agak badung, agak nakal, disentil, til, itu. Orang tuanya nggak terima, muarah, ya kan? Muarah sama ustadznya dimarah. Atau ini akhlaknya bagaimana? Wong ustadz kok dimarahin, ya? Ngasih duit kagak, malah marah. Arti akhirnya saya ngomong sama ibunya, Bu, ibu datang ke sini dulu, lihatnya apa? Nitipin anak saya Pak Ustadz. Sekarang masih percaya nggak sama saya? Masih. Kalau percaya ya udah selain saya. Kalau percaya ambil aja anak, bawa pulang aja lah. Pusing saya. Kalau udah nggak percaya bawa pulang aja. Ustadz, kiai, guru di santri itu ada ukurannya Bu ya, ada ukurannya. Dulu kalau kecil kita, mungkin kecilnya Pak Haji Roji itu ya, dulu kalau kiai marah saya sendiri main keplak aja, wah, kadang-kadang malah ludahin juga ya, ludahin mukanya, itu diludahin. Pernah Pak begitu? Hah? Itu kalau sekarang, oh penjara itu, langsung penjara, melanggar HAM. Padahal nggak ngerti dia itu, nggak ngerti, ngertinya itu kan dipukul aja itu. Padahal nggak ngerti, kiai tujuannya itu nggak begitu. Kiai itu mukul murid bukannya kok mukul muridnya, bukan, tetapi mukul setan yang nempel pada muridnya. Ngaji kok ngantuk, diludahin seumur hidup nggak pernah ngantuk lagi. Kenapa? Setannya kabur kan itu.
Sama aja Bu, ibu-ibu ngaji begini jam segini kok ngantuk, ya wajar. Kenapa? Karena setan tempatnya di atas mata ya. Kalau ngaji ini setan di atas mata, jadi hawanya pengen ngantuk. Tapi kalau nonton TV sampai jam 1, setan pindah di bawah, tapi nggak bisa tidur itu. Betul apa betul? Betul apa betul? Untuk ngerumpi, nonton TV, udah itu setannya di bawah, nggak bisa tidur. Kalau pas lagi tuh baik-baik begini, setannya di atas. Jadi bala ini tidak akan ada di sini kalau kita masih mau sedekah. Yang keempat, warabi'atu yamurru ala sirati kal barqil khatif. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Nah, udah mulai pada kabur satu-satu, bokongnya udah pada geser kanan geser kiri, berarti udah tandanya protes. Ngajinya nggak usah lama-lama Bu, lanjutin ya supaya nggak tanggung, lanjutin supaya nggak tanggung ya. Tadi yang keempat tadi apa faedah? Yang keempat faedahnya sedekah yamurru ala sirati kal barqil khatif, yaitu kita nanti kalau melewati jembatan Siratal Mustaqim ini al barqil khatif, seperti kilat yang menyambar ya, langsung nyampe, klik der sampai, klik der sampai. Karena perjalanan Siratal Mustaqim itu macam-macam. Nanti ada orang yang bisa nembus 1000 tahun, ada 500 tahun, ada 100 tahun, ada 10 tahun, ada setahun, ada sebulan, ada seminggu, sehari, sejam, ada yang lebih cepat kayak kilat yang nyambar, klik der langsung sampai sur. Alhamdulillah. Lah itu orang yang mau sedekah. Orang yang pelit ya belakangan ya, nyebrang Siratal Mustaqim lagi berjalan selangkah jatuh lagi. Karena Siratal Mustaqim itu jembatannya diceritakan katanya terdiri dari satu helai rambut yang dibelah jadi tuh, kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Enggak kelihatan. Satu rambut ya dibelah jadi itu 7 nih, enggak kelihatan. Artinya apa? Siratal Mustaqim ini adalah sebuah perjalanan yang sangat amat sulit ya, sehingga butuh amal perbuatan yang banyak. Salah satunya yaitu sedekah ya. Makanya Bu, kalau pengen sukses nih, ini ada resep, ada resep nih. Ini sudah terbukti. Setiap ibu mau jamaah di Mushola Al Muhajirin ya, jangan tangan kosong. Walaupun itu 2000, 5000, bawa sangu. Sangu itu apa? Bawa bekel, gitu kan? Nanti ditaruh di kotak amal di Mushola Al Muhajirin, walaupun hanya 2000. Setiap sholat jamaah ya, ibu kalau mau ke mall bawa uang nggak? Bawa. Kalau mau ke pasar bawa uang nggak? Bawa. Mau ke toko bawa uang nggak? Bawa. Ke masjid, ke mushola juga harus bawa, walaupun hanya 2000. Ini bahasa walaupun lo ya, dan walaupun hanya 2000, di garis bawahi 2000 aja, bukan begitu. Walaupun hanya 2000, maksudnya 2000 nggak apa-apa. Kalau 10.000 lebih bagus, 50.000 jos, 100.000 top markotop, dan begitu Bu.
ya. Sekali jamaah 2000, subuh 2000, duhur 2000, asar 2000, maghrib 2000, isya 2000. Artinya sehari kita udah punya amal berapa? 10.000. Itu kalau dilakukan rutin ya, 3 bulan saja nggak ada perubahan hidupnya, bisa dimarahi. Jaminan itu, jaminan. Maka ini kalau itu resep namanya, udah terbukti banyak yang melakukan. 2000 kan nggak terasa kan, 2000. Jadi kalau habis ngambil mekena terus nyari dompetnya itu Bu ya, ambil mekena nyari dompetnya, unus ya 2000 boleh, 5000 boleh, bismillah ke musola ya, berdoa Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, cari kotak amalnya, bismillahirrahmanirrahim, plung ya, bismillahirrahmanirrahim, plung ya. Ini insya Allah tambah cepat kayanya, insya Allah. Ini pulutan ngaji begini jarang-jarang loh ada begini nih ya, jarang-jarang gitu. Yang kelima, wal khamisatu, faedah sedekah yang kelima adalah yadkhulul jannata bi ghairi hisabin wala adab. Kita akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hai orang yang banyak punya duit, sedekahlah yang banyak supaya nanti sampai nggak dihisab Allah. Karena kalau sampai dihisab Allah, hisabnya orang kaya paling lama. Makanya orang kaya nanti masuk surganya belakangan, kecuali orang kaya yang ahli sedekah. Yang masuk surga duluan adalah orang yang miskin-miskin. Orang yang miskin-miskin masuk surga duluan. Kenapa? Karena nggak dihisab, nggak ada yang dihisab gitu. Tapi kalau orang kaya yang sedekahnya banyak, ini masuk surga tanpa hisabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. 2 selesai. 3, materi ketiga, tanda cinta yang ketiga, baru masuk yang ini, meneladani. Itu kita harus mau mencontoh sama orang yang kita ngaku cinta sama Nabi Muhammad, ya harus mau ikut sama Nabi Muhammad. Apa yang kita ikuti? Ma'udhifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan au fi'lan au takriran. Ada 3 hal yang harus kita contoh, ada 3 hal yang harus kita ikuti dari Nabi Muhammad. 1, gaya berbicaranya. 2, tingkah lakunya. 3, pernyataannya. Ya, ini 3 hal. Nah, 3 hal ini sudah diajarkan kita, yaitu ketika kita melakukan sholat. Pernah sholat Bu? Sholat ini ada rukun, namanya ada rukun qauli, ada rukun fi'li, ada rukun qalbi. Rukun qalbi yang berbangsa hati, rukun qauli yang berbangsa ucapan, rukun fi'li yang berbangsa perbuatan. Nah, orang yang sudah sholat ini harus bisa sesuai dengan tujuan intinya. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat bisa mencegah dari perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar. Artinya sholat bisa membentuk karakter manusia, sholat bisa membentuk perilaku manusia, sholat bisa membentuk akhlak manusia. Kok orang rajin sholat akhlaknya masih nggak baik, jangan salahkan sholatnya, salahkan orangnya. Karena sholat ini paten. Sholat itu pasti, kalau memang kita sudah melakukan apa yang di dalam sholat itu, pasti kita akan menjadi orang yang baik, itu pasti. Makanya kalau kita ingin meneladani akhlak Rasulullah, sholat kita harus benar. Kata qori kita, laqad kana lakum
fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun ini isim nakirah. Isim nakirah itu maknanya masih global, masih umum. Suri tauladan, contoh yang mana harus jelaskan hasanah, contoh yang baik. Nah, orang yang bisa nyontoh ini syaratnya ada 3. Yang pertama liman kana yarju. Yang pertama adalah orang yang berharap rahmatnya Allah, orang yang berharap ampunan Allah, orang yang berharap dari dapat kasih sayangnya Allah. Ini kalau orang nggak takut sama Allah, nggak bakalan mau nyontoh sama tingkah laku Rasulullah. Maka yang pertama, orang yang bisa nyontoh tingkah laku Rasulullah, akhlak Rasulullah adalah orang yang takut sama Allah. Buktinya takut sama Allah harus mau melakukan perintah-perintah Allah. Contohnya kayak begitu urut-urutannya. Ya, contohnya kayak sholat. Kalau sholat sudah dilakukan berarti kita sudah melakukan perintah Allah. Kita termasuk orang yang taat sama Allah. Kita termasuk orang yang takut sama Allah. Kita termasuk orang yang mengharapkan rahmatnya Allah. Liman kana yarjullah. Kalau nggak sholat nggak bakalan mau niru sama Rasul. Betul apa betul? Betul. Orang kok hatinya kok susah dinasihati karena tandanya orang itu nggak pernah sholat. Orang kalau sudah rajin sholat pasti mau diingatkan, pasti mau dinasehati. Karena apa? Karena sering dibasuh mukanya, sering wudu, dibersihkan anggota-anggota yang susah-susah, yang selalu menyebabkan dosa, ini dibasuh dengan air wudhu, sehingga perilaku-perilaku yang tidak benar akan menjadi benar. Ini liman kana yarjul wal yaumal akhir. Yang kedua, yang mau niru akhlak Rasulullah ini orang yang takut sama hari akhir. Ya, orang yang takut sama hari akhir. Hari akhir itu hari apa? Hari Sabtu. Itu kalau orang Jakarta di malam minggu gajian kan. Bukan begitu. Hari akhir adalah hari yang terakhir, tidak ada hari lagi. Yang disebut hari paling Kenapa kita harus iman kepada hari akhir? Karena semua manusia pasti akan berakhir alias akan mati. Allah sudah mengingatkan kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau sekali-kali mati kecuali mati dalam keadaan Islam. Mati dalam keadaan Islam adalah mati yang selalu ingat sama Allah. Kata Rasul, mangkana fi akhiri kalamihi la ilaha illallah. Siapa saja orangnya yang di akhir hayatnya kok bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Bapak Ibu, kalau ada orang tuanya, kakeknya, tetangganya mau mati, ini dibimbing, diajari menyebut kalimat la ilaha illallah. Misalnya kok kita ini nunggu orang mau mati, ya ditungguin yang bener. Ini kadang-kadang nungguin orang mati malah tinggal kopi sama ngerokok. Ya bukan nungguin orang mau mati itu mah, pengen enak sendiri, ya kan? Ini kadang-kadang anaknya 5, bapaknya udah mau mati, kumpul di rumah bapaknya, bener kumpul, tetapi ngopi sama ngerokok. Ada yang begitu? Hah? Itu namanya gak pernah ngaji. Nungguin orang mau mati ditungguin, ya. Misalnya 5 orang, yang 4 ini Yang 4 ini bacakan surat Yasin, yang 1 nuntut orang yang mau mati supaya ingat pada Allah. Kata orang Jawa dulu namanya suruh nyebut, ya, nyebut Pak, nyebut Bang, tapi diajarin yang bener nyebutnya. Ini suruh nyebut kok gak diajarin. Orang mau mati kan budek,
ya kan? Nyebut bah, dengernya apa? Nyebut bah, batu tok. Oh, bukannya diajarin la ilaha illallah gitu. Kalau sampai mati bisa mengatakan kalimat itu, maka surga sudah kelihatan di depan mata. Itulah anak soleh yang bisa membanggakan orang tuanya, karena apa? Bisa mengantarkan orang tuanya menuju husnul khotimah, kan begitu, ya kan? Wal yaumal akhir, hari akhir. Orang yang takut sama hari akhir pasti dia akan nyontoh akhlak Rasulullah. Itu lengkap, Al-Quran itu enak itu. Liman kana yarjullah wal yaumal, yang terakhir apa? Wa dzakarallaha katsira. Orang yang bisa mencontoh akhlak Rasulullah adalah orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Zaman akhir monggo ngakehno dzikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Zaman akhir monggo ngakehno dzikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Salate dikanjengi sotamoe ditambahi muga dadi tentreme ati bijekine ditambahi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin atadaka bi'ilmillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin atadaka bi'ilmillah. Bisalatan daimatan bidawamin mulkillahi. Salatan daimatan bidawamin mulkillahi. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele lebih cepat, lebih bagus, rasa suwe-suwe. Karena saya lihat ibu-ibu sudah protes, ya, sudah protes. Yang penting saya simpulkan ngaji malam ini kita memperingati apa Bu? Maulid Nabi. Hasilnya apa? Yang pertama harus banyak baca karena sholawat faedahnya banyak. Salah satu faedahnya apa tadi? Bisa menebus bisa menuju sur, dan bisa menjadi orang kaya. Yang kedua, apalagi faedah tadi? Harus banyak sedekah, faedahnya 5 tadi. Masih ingat Bu? Masih ingat? Masih, alhamdulillah. Kalau ingat semuanya, maju ke depan, tak kasih hadiah. Ibu boleh, anak boleh, bapak boleh. 5. Apal berapa 5? 1. Apa faedah sedekah? 5 tadi loh. Saya ngoceh dari tadi gak didengerin. Sedekah kok salawat 1000. Nah, saya harapkan tadi kayak ini Bu. Ibu itu mestinya kalau ngaji itu kayak segelas, kayak cangkir begini, dikasih air masuk semua. Itu tandanya orang cerdas. Sekali diterangkan langsung bisa, ya. Ada kayak yang begitu? Kalau ada berarti jos.
ya. Nah, kalau nggak bisa kayak botol, kayak cangkir, kayak botol aqua lah, kayak botol aqua. Botol aqua itu dikasih air segayung, seret, lumayan banyak yang masuk, juga banyak yang keluar. Artinya apa? Kalau diterangkan 5 ya 2, 3 bisa masuk. Alhamdulillah. Itu kayak botol aqua. Apa udah tua susah Pak ya, ya berarti giliran ketiga jangan sampai kayak botol PPO, botol minyak angin. Botol minyak angin itu kalau dikasih air segayung seret wes bablas, airnya nggak pernah ada yang masuk, sedikit pun nggak bisa masuk. Itu tandanya orang yang diterangin bolak-balik nggak paham. Nah sekarang ibu bapak nilai diri sendiri termasuk yang cangkir, apa yang aqua, apa yang botol PPO. Hah? Kalau botol PPO itu mak-mak bawahnya PPO, minyak angin, Flasker itu mama itu bawahnya begitu itu. Kalau yang masih muda kan skincare. Kalau yang mama bawahnya Flasker, apalagi minyak angin, PPO. Ya mudah-mudahan itu yang begini ini, insya Allah itu tugasnya Kiai Tandur itu, ya Kiai Haji Rahmatullah, tugasnya ya harus yang bengkel yang bagiannya itu. Ya itu yang terakhir ya, mudah-mudahan dengan berkat sholawat kita berkahnya dengan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu mari kita berdoa, mohon kepada Allah agar Allah mengabulkan semua apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan, semuanya dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita awal dari istighfar. Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah Rabbal Jalaya, Astaghfirullah minal khataya. Bersama Allahul Kafi Rabbunal Kafi Wasadanal Kafi Wajadanal Kafi Likul Kafi Apa'al Kafi Wadi'mal Kafi. Alhamdulillah wa ni'mal kafi
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajmain. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ghfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i min wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Allahumma ya Allah barik lana ya Allah bi barakati hadal majlis ya Allah, bi barakati sholawat ala Nabi Muhammad ya Allah, bi barakati qiraatil Quran ya Allah. Yassir lana jami'a umurina min umuri dunya wal akhirah wa hasil maqasidana wa balligh muradana bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Santen wibane klopo cukup semanten atur kawula. Ana upak nek dhuwur meja menawi kula lepat nggih nuwun ngapura. Mekaten kurang lebih mohon maaf. Dan untuk mengikuti kajian Kang Jen bisa dilihat dari YouTube saya, Kang Jen Channel, yang bisa dilihat itu. Insyaallah Ibu banyak menemui saya di YouTube Kang Jen atau TikTok boleh ya, YouTube boleh Kang Jen Channel. Ini channel Arvin panjangannya. Nama panggilan saya Kang Jen, MA. MA itu apa tadi artinya? Muara. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.